Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan mengikuti International Conference in Social Science and Humanities atau ICOSOC 4 yang akan diselenggarakan pada 7 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, saya Andita Vidya Putri dari Universitas Indonesia dan mewakili co-author saya Dr. Erianto dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Strategi Komunikasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melanda dan mencuri perhatian seluruh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Kebijakan social distancing yang diberlakukan sejak hadirnya COVID-19 ini tentunya berpengaruh pada berbagai lini kehidupan dan sektor di seluruh dunia, termasuk bagi aktivitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, di mana para pelaku UMKM tidak lagi dapat bertemu dan berkomunikasi face-to-face dengan para stakeholder-nya, termasuk konsumennya. Dan menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 949 dari UMKM dan pelaku koperasi memperoleh dampak dari pandemi COVID-19 ini. Data Kemenkop UKM ini menunjukkan persentase jumlah berbagai sektor UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 sampai dengan bulan Juli 2020. Dampak pandemi COVID-19 ini bagi UMKM jika dibandingkan dengan krisis di Indonesia pada tahun 1998 sangat bertolak belakang. Menurut Edi Satria, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, pada krisis tahun 1998 lalu, UMKM bahkan dapat menjadi bumper ekonomi nasional. Hal ini karena pada saat itu, UMKM masih dapat bertemu dan berkomunikasi secara face-to-face dengan pihak lain, sehingga tidak terputus sama sekali antara demand dan supply, antara pelanggan dengan produsen. Saat ini, karena tidak ada pertemuan komunikasi face-to-face, maka sangat berdampak pada permintaan, distribusi, dan tentunya pada penjualan. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai penghambat proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, karena aktivitas dan komunikasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi sulit untuk dilakukan. Salah satu strategi dalam menyikapi kondisi ini yaitu UMKM harus masuk ke ranah digital atau online dan mulai memanfaatkan teknologi digital, misalnya media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, maka tak ada lagi hambatan jarak, ruang, dan waktu. Media sosial menghadirkan peluang tinggi untuk dapat menjangkau siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan media sosial, jangkauan pemasaran bahkan dapat mendunia. Pemasaran secara online setiap produk UMKM melalui media sosial merupakan salah satu strategi ampuh untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan usaha. Karena pemanfaatan media sosial dapat menarik konsumen baru, memelihara hubungan baik dengan konsumen, mengkomunikasikan brand, meningkatkan brand awareness, menerima umpan balik, meningkatkan keterlibatan atau engagement konsumen maupun stakeholder, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Namun perlu disadari bahwa penggunaan media sosial juga harus memiliki strategi agar memiliki daya tarik dan menarik minat konsumen untuk terlibat dengan media sosial dan membeli produk yang ditawarkan pada media sosial, sehingga dapat secara efektif dan efisien meningkatkan penjualan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai strategi yang digunakan oleh salah satu UMKM yang telah berhasil memanfaatkan media sosial Instagram dalam memasarkan dan menjual produknya, bahkan sampai ke mancanegara, yaitu akun Instagram @ladang5.id. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai strategi penggunaan media sosial yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan daya tarik, meningkatkan keterlibatan atau engagement audiens, dan akhirnya meningkatkan penjualan. Metode pada penelitian ini adalah analisis isi.
pengambilan sampel berupa pure process sampling dengan memilih akun UMKM yang telah berhasil menggunakan media sosial dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan produknya kepada konsumen dan stakeholder, sehingga mencapai banyak followers, memperoleh banyak engagement berupa like dan komentar, serta meningkatkan penjualan bahkan sampai ke mancanegara, yaitu akun Instagram @ladang5.id. Pemilihan akun Instagram dilakukan karena Instagram merupakan media sosial yang kaya. Selain pada teks, Instagram juga fokus pada video dan foto dengan berbagai fitur tambahan seperti hashtag. Analisis konten akan dilakukan pada saat masa pandemi dan PSBB di Indonesia, yaitu bulan Mei 2020. Dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2020, sebanyak 86 posting. 86 postingan pada bulan Mei ini akan dianalisis menggunakan konsep variabel komunikasi online sebagai unit analisis, yaitu variabel richness kekayaan atau vividness kejelasan, variabel komunikasi dialogis atau interaktivitas, dan variabel konten. Variabel richness atau vividness diukur dari banyaknya gambar atau infografis, foto, dan video yang digunakan. Variabel komunikasi dialogis atau interaktivitas diukur dari banyaknya tautan atau link, pertanyaan dan meminta jawaban, undangan merespons, ucapan, ajakan melakukan aktivitas atau bertindak, dan kuis atau kompetisi. Sedangkan variabel konten diukur dari banyaknya informational content, educational content, entertaining content, dan topical content. Berikut adalah profil @ladang5.id. @ladang5.id merupakan akun Instagram produsen tepung berbahan dasar singkong yang gluten free dan turunannya seperti sayur sehat, pasta, dan cookies gluten free. @ladang5.id merupakan pionir makanan gluten free di Indonesia. Sampai saat ini, jumlah followers Instagramnya sebanyak 72,4K dengan 770 post. @ladang5.id juga memiliki link lain, yaitu @ladangresep dan website www.ladang5.store.com. Berdasarkan pengukuran variabel richness atau vividness, akun @ladang5.id paling banyak menggunakan foto untuk menggambarkan produknya. Kedua video, dan terakhir yaitu gambar atau infografis. Baik gambar atau infografis, foto dan video selalu dibuat secara apik dan menarik oleh @ladang5.id. Seperti yang kita lihat, penggunaan foto maupun gambar atau infografis ini lebih memperjelas gambaran produk, sehingga meningkatkan engagement audiens berupa like. Penggunaan video dapat lebih menggambarkan pemanfaatan produk, meningkatkan makna dan arti penting posting produk, serta membuat audiens merasakan produk secara nyata. Sehingga kekayaan konten berupa video ini meningkatkan engagement audiens berupa komen dan viewers, serta keinginan audiens untuk membeli produk. Postingan akun @ladang5.id menggunakan variasi berbagai variabel konten yang terdiri dari informational content, educational content, entertaining content, dan topical content. Pada beberapa postingan juga menunjukkan bahwa dalam satu postingan dapat mengandung lebih dari satu variabel konten. Informational content terdapat pada postingan yang berisi informasi mengenai produk. Namun uniknya, media sosial Instagram yang digunakan oleh @ladang5.id tidak hanya berisi postingan mengenai produk, namun divariasikan juga dengan jenis konten lain. Educational content merupakan postingan edukasi berbagai informasi yang bermanfaat bagi para audiens. Misalnya, edukasi mengenai bahan dan cara membuat makanan. Hal ini merupakan nilai tambah atau nilai lebih dari @ladang5.id karena memberikan postingan yang bermanfaat, dan tentunya edukasi ini merangsang audiens untuk nge-like, komen, dan membeli produk. Topical content merupakan postingan pesan yang dikaitkan dengan yang sedang menjadi public interest atau terkini, yaitu pesan yang merujuk pada hari libur, acara, dan juga peristiwa penting. Pada penelitian ini, jumlah engagement audiens tidak meningkat signifikan dengan digunakannya topical content ini. Bahkan uniknya mengalami penurunan jumlah like dan komen pada beberapa postingan.
Hal ini menunjukkan bahwa audiens atau konsumen lebih minat dengan konten yang berhubungan dengan produk dan edukasi mengenai pemanfaatan produk dibandingkan dengan konten yang berisi topical content pada akun Instagram pelaku UMKM produsen bahan makanan seperti @ladang5.id. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui dan memahami kebutuhan dan minat audiens. Entertaining content merupakan postingan menghibur berupa pernyataan lucu, cerita, dan juga pantun, seperti contoh postingan berikut. Jumlah engagement audiens berupa like atau komen meningkat signifikan pada posting yang mengandung entertaining content. Namun sayangnya, peluang ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh akun @ladang5.id karena hanya ada 6 postingan yang mengandung entertaining content pada bulan Mei 2020. UMKM akun @ladang5.id menggunakan berbagai modifikasi dan variasi gabungan berbagai model komunikasi dialogis atau interaksi dalam menggunakan media sosial Instagram pada bulan Mei 2020, yaitu kehadiran tautan, ajakan melakukan aktivitas, pertanyaan, undangan merespons, ucapan, serta kuis atau kompetisi dengan frekuensi seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada akun Instagram @ladang5.id terdapat banyak postingan, di mana satu postingan mencantumkan berbagai gabungan dan kombinasi variabel komunikasi, dialogis atau interaktivitas. Seperti dalam satu postingan yang terlihat ini, mengandung tautan dan hashtag, pertanyaan, undangan merespons, ajakan melakukan aktivitas, dan juga kuis. Hal ini juga merupakan nilai tambah dan nilai lebih dari akun @ladang5.id, membuat audiens jadi terus merasa tertarik dengan posting, merasa senang karena ikut dilibatkan dan pada akhirnya terlibat dalam postingan maupun pada produk. Postingan menggunakan indikator tautan ditujukan dengan mencantumkan link YouTube @ladang5.id, link bio ladang5, hashtag maupun adanya link akun Instagram lain yang menunjukkan adanya kolaborasi dengan akun Instagram lain. Hadirnya tautan atau link pada postingan ini menunjukkan kehadiran interaktivitas karena pengguna dapat mengklik pada tautan atau klik tersebut. Hal ini meningkatkan jumlah like, komen, dan juga viewer. Postingan berisi pertanyaan kepada audiens dan undangan untuk merespon seperti untuk like, memberikan komentar, memfollow, men-tag, mention, maupun mencantumkan hashtag. Postingan ini dianggap menarik dan menyenangkan karena memberi ruang kepada audiens untuk berbagi pengalaman bermanfaat dan mengekspresikan diri mereka, meningkatkan keakraban dan juga kesukaan pada posting, sehingga berdampak positif pada engagement audiens berupa like, komen, dan pembelian konsumen. Postingan pernyataan menarik memicu percakapan dan pesan yang secara eksplisit mencari tanggapan atau perhatian lainnya pada audiens. Postingan ini membuat audiens merasa diperhatikan dan dianggap kehadirannya, sehingga berefek positif pada perasaan audiens. Dan hasilnya, audiens akan secara sukarela menunjukkan engagement dengan postingan maupun dengan produk. Postingan berupa ajakan melakukan aktivitas, misalnya ajakan untuk memasak atau ajakan untuk berbelanja. Meskipun interaksi ini dilakukan melalui media sosial, namun hal ini dapat menimbulkan empati dan keakraban antara akun @ladang5.id dengan audiens. Variabel komunikasi dialogis atau interaktivitas telah diimplementasikan secara sempurna oleh akun @ladang5.id pada hampir setiap postingannya, karena melibatkan pihak lain untuk berinteraksi atau berpartisipasi. Misalnya dengan mengajak diskusi, mengajukan pertanyaan, atau interaksi lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dialogis dua arah dan interaksi antara kedua pihak, yaitu akun @ladang5.id dengan publik atau audiensnya. Komunikasi dan strategi pemasaran telah dilakukan oleh akun @ladang5.id dengan memulai meminta umpan balik dari para audiens. UMKM @ladang5.id telah memanfaatkan media sosial dan teknologi baru ini untuk mengangkat topik dan memfasilitasi diskusi dan komunikasi dialog. Tidak hanya untuk menawarkan berjualan, mengiklankan produk, menawarkan kupon, atau menyampaikan informasi.
Temuan pada analisa akun @ladang5.id juga menunjukkan bahwa @ladang5.id juga menggunakan soft marketing dalam Instagram yang digunakannya. Artinya, produk yang dipasarkannya itu diselipkan pada setiap dialog atau interaksi yang dilakukannya. Misalnya, dimasukkan pada bahan-bahan makanan atau pada proses pembuatan makanan. Dengan demikian, audiens tidak merasa benar-benar hanya melihat iklan pada postingan, namun ada hubungan yang dibangun dengan kepercayaan, mutualitas, kedekatan, empati, dan interaksi, yaitu dialog. Kesimpulannya, media sosial merupakan salah satu strategi yang paling efektif dan fleksibel digunakan oleh UMKM sebagai sarana pemasaran dan penjualan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Penting sekali memperhatikan dan menggunakan strategi berbagai variasi variabel komunikasi online, yaitu komunikasi dialog atau interaktivitas, richness kekayaan atau vividness kejelasan, dan juga konten dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana marketing dan penjualan para pelaku UMKM. Berbagai kombinasi strategi dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam memasarkan produk berupa richness kekayaan atau vividness kejelasan, kemasan konten, pesan dan informasi produk serta diciptakannya komunikasi dialogis atau interaktivitas menghasilkan beberapa efek positif, yaitu menghadirkan perasaan positif audiens, membuat audiens merasa dihargai, menimbulkan perasaan empati, menciptakan kepercayaan, membuat audiens hubungannya terasa lebih dekat dengan akun @ladang5.id, kemudian memperoleh konsumen baru, membuat audiens lebih bersedia untuk terlibat atau engage dengan akun media sosial, misalnya dengan like, share, atau komen, bahkan juga engage dengan produknya, menjadi audiens sebagai pelanggan tetap, dan bahkan juga pasti akan meningkatkan penjualan. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat kembali menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, seperti pada masa krisis moneter di tahun 1998. Demikian presentasi saya, Andita Vidya Putri, yang juga mewakili koautor saya, Dr. Erianto, atas penelitian kami mengenai strategi komunikasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan sampai berjumpa pada International Conference in Social Science and Humanities atau ICOSOC 4 yang akan diselenggarakan pada 7 Oktober 2020 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.